Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai sama-sama kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabi qabil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kaki kita ini dicatat Allah sebagai ibadah, sebagai pemberat timbangan amal kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya ingin mengambil sebuah ayat Al-Quran, surah Nur, surah ke-24 ayat ke-15. Surah Nur, surah ke-24 ayat ke-15 berkaitan tentang digitalisasi, berkaitan tentang perkembangan media sosial yang semakin marak. Maka bagaimana Al-Quran menyikapi perkembangan media sosial yang semakin marak dan susah terbentuk, susah terkontrol? Satu-satunya cara adalah mengontrol penggunanya. Maka Al-Quran memberikan jawaban itu melalui surah Nur, surah ke-24 ayat ke-15. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. In talqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Di surah Nur, surah ke-24 ayat ke-15 ini Allah menyampaikan in talqawnahu bi alsinatikum. Ketika engkau menerima sebuah berita bohong, atau dalam bahasa kita sekarang berita hoax, berita yang tidak benar atau belum diyakini kebenarannya, wa taquluna bi afwahikum, kemudian berita itu kita sebarkan dengan mulut kita share ke banyak orang agar orang lain tahu tentang berita buruk itu atau berita bohong itu. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm, sementara kita tidak punya keilmuan tentang hal tersebut. Kita enggak punya pengetahuan sama sekali tentang yang kita share. Kita tidak memiliki berita yang sebenarnya tentang yang kita share. Wa tahsabunahu hayyina, perkara menyebarkan berita bohong itu kepada orang lain kita anggap sebagai berita yang remeh, berita yang rendah, berita yang tidak bermutu atau perbuatan yang remeh, ya. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal di sisi Allah perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang memiliki posisi yang besar. Jadi gini Pak Bu, nyebarin berita bohong kepada orang lain yang kita nggak punya keilmuannya, itu di sisi Allah punya konsekuensi yang besar. Walaupun kita anggap itu remeh, itu sepele, itu nggak bermutu, tapi perbuatan seperti itu punya dampak yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan Allah di dalam Al-Quran di surah Nur tadi. Pak Ustadz, tapi kan yang saya share itu betul dan itu fakta. Ternyata
pola komunikasi itu diatur oleh Al-Quran juga, diatur oleh syariat juga. Ya benar, yang kita share itu mungkin betul atau mungkin fakta. Kalau memang itu betul, kalau memang itu fakta, kenapa harus disebar? Bukankah itu adalah aib saudaramu? Kenapa tidak kau tutupi? Kenapa justru kau share? Kenapa engkau sebarkan pada orang lain biar orang lain tahu tentang berita buruk itu? Gitu kan? Nah sekarang itu prosesnya bukan menyebarkan dengan mulut. Digitalisasi sekarang ini bisa menyebarkan lewat video, bisa menyebarkan lewat tangan, lewat ngetik dulu, dikirim ke WhatsApp, dikirim ke grup, dikirim ke Twitter, ditaruh di status Facebook, ditaruh di mana lagi, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi sekarang itu sudah bukan mulut lagi yang bicara, tapi tangan kita juga ikut bicara. Grup, sebuah grup yang dibuat dengan tujuan untuk membangun tali silaturahim agar hubungan antar sesama itu semakin erat, semakin kuat dengan adanya grup WhatsApp itu, ternyata malah justru menjadi pintu kehancuran hubungan antar satu dan yang lainnya gara-gara satu orang yang memposting sebuah berita yang bohong. Beritanya menjelekkan dukungan pasangan ini. Nah, yang dukungan pasangan ini akhirnya marah, akhirnya berantem, akhirnya grup itu tidak menjadi positif, justru grup itu menjadi negatif. Pernah nggak gitu? Nah, itu sering terjadi. Itu karena adanya orang yang tidak punya keilmuan tentang berita tersebut ikut campur menyebarkan padahal dia bukan bidangnya. Zaman COVID kemarin juga itu, yang bukan dokter tiba-tiba langsung jadi dokter, gitu kan? Dia nggak ngerti tentang kesehatan, dia nggak ngerti tentang keilmuan virus, tapi tiba-tiba langsung jadi dokter dan paham tentang virus. Padahal caranya mencari informasi hanya menerima dari share-sharean orang lain yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu yang pertama. Loh, seandainya berita itu benar, maka itu menjadi riba. Menjadi riba. Riba itu kan ngomongin kejelekan Muslim yang lain, di mana Muslim itu ghaib, tidak ada. Muslim itu tidak ada. Jadi diomongin kejelekannya. Gitu. Kalau kita yang diomongin, kira-kira kita marah apa enggak? Masih marah, gitu kan? Karena kejelekannya disebarkan kepada orang lain. Kalau seandainya itu tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Fitnah kepada orang Muslim, bagaimana konsekuensinya? Al-fitnatu akbarul minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Ada lagi yang al-fitnatu asyaddun minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau membunuh saja hukumannya sudah tidak bisa menerima harta waris, bagaimana dengan yang difitnah? Kalau satu orang, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dosanya fitnah itu lebih kejam dibandingkan dosanya orang yang membunuh. Satu orang yang menyebarkan yang fitnah itu bisa efeknya kepada generasinya. Anak gak ngerti apa-apa tiba-tiba kena imbasnya. Istri gak ngerti apa-apa tiba-tiba kena imbasnya. Saudaranya yang gak tahu apa-apa tiba-tiba kena imbasnya. Sampai pengurus masjid yang gak tahu apa-apa tiba-tiba kena imbasnya. Gara-gara berita yang kamu sebarkan yang kamu sendiri tidak paham tentang berita tersebut. Loh, perbuatan nyebarin berita yang tidak paham itu padahal beritanya itu salah, itu loh kita anggap perbuatan sepele. Cuma nyebar doang kok, cuma share saja. Loh, yang share itu juga kena dosanya. Mungkin dosa lebih besar adalah yang membuat berita, tapi yang share juga kena dosanya. Karena wa huwa indallahi azim. Ini menjadi urusan besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut campur
menyebarkan berita yang tidak benar, padahal dia tidak punya kemampuan dan keilmuan kapasitas dalam berita tersebut, kemudian disebarkan pada orang lain melalui Twitter, melalui media WhatsApp, melalui YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu kita banyak digoncang-gancingkan dengan berita, ya kan? Sampai-sampai yang tidak ahli pun ikut ngomong, gitu. Sampai yang tidak ahli pun ikut ngomong. Kemarin kita digencarkan dengan isu nasab, gitu kan? Masih dengar ya isu nasab antara Pak Alawi dengan yang non Pak Alawi. Yang nggak ahli nasab ikut ngomong, yang ahli nggak ahli nasab ikut ngomong. Sikap kita gimana jadi orang Islam kuat, gitu kan? Yang tadinya punya sanad ke Pak Alawi jadi bubar semua majelisnya. Yang nggak punya sanad juga jadi tidak merasa tinggi hati, gitu kan? Nah itu tidak baik. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada orang yang omongannya tidak bisa diterima orang lain. Gara-garanya pola komunikasi lagi. Gara-garanya tadi bahwa menyebarkan sesuatu yang sepele itu dianggap gak bernilai. Menyebarkan sesuatu berita itu dianggap sepele, gitu. Dianggap perbuatan yang remeh, gak ada nilainya di sisi Allah. Jelas gak masuk ke ranah sana. Jadi kita bahas tentang ayatnya. Nah ternyata pola komunikasi seperti ini itu sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada. Itu dijelaskan Allah di surah Al-Baqarah surah kedua ayat 85. 83 kalau nggak salah, 83 yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahli bil jambi was sabil wa ma'alahu. Jadi wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illa Allah bil walidaini wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa lil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub wa sahibi bil jambi wa ma malakat aymanukum. Ayat bukan itu deh. Apa saya kelupa ini. Bentar. Bukan itu ayatnya. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ada yang enggak? Ayat 85. Sebentar. 83. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa barjari bil qurba wa qulu lin nasi husna. Itu stressnya. Ternyata wa qulu lin nasi husna itu sudah ada sejak zaman Bani Israel. Sudah ada sejak zaman Bani Israel. Ngomong dengan omongan yang baik itu sudah ada sejak zaman Bani Israel dan sudah menjadi perjanjian. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Mitsaq itu perjanjian yang kuat. Mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Hendaknya kalian ngomong dengan omongan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngomong begini itu ternyata ada dampaknya. Kalau omongannya tidak baik, maka timbulnya menjadi penyakit. Orang lain merasa sakit hati ketika mendengar omongan kita. Gara-gara omongan yang tidak baik, bubar sebuah hubungan. Tadinya mau besangan itu loh gak jadi. Gara-gara dia omongan tidak baik. Tadinya sudah menjadi teman akrab, rusak hanya gara-gara omongan yang tidak baik. Tadinya dia termasuk jamaah yang aktif, setiap jamaah tidak pernah absen, gara-gara disinggung omongan yang tidak baik, dia menjadi orang yang tidak pernah aktif jamaah. Yang dosa siapa? Yang dosa yang ngomong. Yang ngomong itu yang dosa.
Omongan yang nggak baik itu yang membuat orang lain menjadi putusnya silaturahim. Udah jelas, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, omongan yang baik ini ternyata sudah merupakan perjanjian sejak zaman dahulu. Jadi kalau pengen selamat, ngomonglah dengan omongan yang baik. Tahu nggak kemarin itu gara-gara itu omongannya tidak baik, akhirnya mencuat sebuah penelitian Kiai Imam yang fenomenal sampai sekarang menjadi isu yang sangat publik sekali, yaitu isu nasabnya Pak Alawi. Itu gara-gara omongan yang tidak baik yang keluar dari mulut seseorang, yang kemudian menyinggung perasaan seseorang, yang pada akhirnya memantik sebuah penelitian tentang nasab, bahwa sementara ini dianggap Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Itu gara-gara apa? Gara-gara omongan yang tidak baik. Jadi ternyata tidak cukup satu hadis, qul haq walau kana murran. Gak cukup satu ayat, qul haq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Gak cukup itu ayatnya sebagai dasarnya. Tapi kan yang saya sampaikan benar, walaupun itu pahit. Ternyata ada ayat lain, wa qulu linnasi husna. Dipending Pak. Ternyata tidak cukup hanya benar cara kita berkomunikasi pada orang lain, tapi juga harus dengan cara yang pasti. Saya bisa bukti di sini juga bisa. Yang kita sampaikan misalnya benar, tapi cara kita menyampaikan itu gak baik. Kira-kira orang lain bisa terima kan? Contoh deh, ada orang belum bangun misalnya, digedor rumahnya, tok 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 tok, subuh, bangun, sholat, kamu sholatkan kamu. Nah gitu kan, padahal yang sampai itu pesannya betul, ngajak sholat subuh, tapi caranya pintu rumahnya digedor, tok 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 tok, bangun, sudah subuh nih, ayo kita ke masjid, sholat jamaah. Mau jadi apa namanya, orang yang nggak mau masjid mau sholat kamu. Nah gitu kan, biasanya ada yang seperti itu. Biasanya ada seperti itu. Ya, jamaah-jamaah seperti ada. Itu konsep penyampaiannya kurang baik. Yang disampaikan betul, qul haq walau kana murran, menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi cara nyampainya enggak baik. Bisa nerima enggak? Tidak bisa nerima. Kita lagi jamaah saja bisa gini, diingetin sama orang lain, gitu kan? Pak itu satu jadi imam ya, satu jadi imam. Imam bacaannya salah contoh, atau makhrajnya salah, atau tajwidnya salah. Tiba-tiba habis imam juga panggil, Pak Ustaz maaf, bacaannya salah. Tadi kurang panjang itu matnya, atau matnya kepanjangan. Harusnya enggak begitu. Kira-kira yang jadi imam marah atau enggak? Marah Pak. Walaupun yang ingetin itu benar. Ustaz itu matnya kepanjangan. Nah, ini kan cara komunikasi yang baik itu perlu diperhatikan. Maka jamaah ini juga perlu diperlakukan seperti itu, atau orang lain perlu diperlakukan seperti itu. Bagaimana kebenaran yang kita bawa itu disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan dengan cara. Seandainya Rasulullah dulu itu modelnya kayak Nabi Nuh, ngambekan, bubar, gak ada umat Islam. Rasul kan pernah satu ketika dakwah di Taif dilempari sama batu sampai kukunya, giginya berdarah. Kalau Rasul itu mau, itu gunung diangkat malaikat ditumpukin ke sana. Tapi kan Rasul bukan tipe orang yang ngambekan. Nabi Nuh ngambekan. Nah akhirnya umatnya Rabbila nadara ala ardi minal kafirin dayyar. Doanya Nabi Nuh itu, ya Allah hancurkan aja ini bumi ini. Mereka sudah aku peringatkan tapi tidak mau iman kepadamu. Mereka semuanya ingkar kepadamu. Akhirnya kan
Umat Nabi Nuh habis. Makanya kita ini semuanya adalah bagian dari dzurriyyatan man hamalna ma'nuh. Kita ini yang hidup sekarang itu bagian dari keluarga keturunan yang naik perahunya Nabi Nuh, naik kapalnya Nabi Nuh. Ini yang hadir hidup sekarang ini tuh umatnya Nabi Nuh yang naik kapal. Yang nggak naik kapal habis. Jadi wajahnya beda-beda. Seandainya sebelum Nabi Nuh itu wajahnya cakep-cakep, Pak. Kenapa? Karena Nabi Adam itu masih keturunan surga. Nabi Adam, Ibu Hawa itu masih keturunan surga, masih dekat, Pak. Orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar, putih-putih gitu. Nah, setelah umatnya Nabi Nuh itu akan berbeda-beda. Kenapa? Ya gara-gara barokahnya perahunya Nabi Nuh. Makanya orangnya beda-beda. Dulu ada cerita perahunya Nabi Nuh itu dibuat pada saat musim kemarau. Setelah dibuat pada musim kemarau itu, kemudian orang lain mengatakan bahwa Nabi Nuh itu orang gila. Kemarau kok bikin perahu. Tapi orang yang iman kepada Nabi Nuh, dia tidak mengatakan gila karena Nabi Nuh dianggap sebagai sosok Nabi, sehingga pasti ada wahyu yang diterima. Nah, orang-orang yang marah, yang gila, yang menganggap Nabi Nuh gila itu marah, Pak. Perahunya Nabi Nuh diberakin sampai penuh, perahu sampai penuh dengan beratnya orang-orang yang marah. Tapi satu ketika ada orang buta yang sakitnya sudah bertahun-tahun itu datang ke perahunya Nabi Nuh, Nabi Nuh. Kemudian diobati matanya itu sembuh pakai kotor. Nabi Nuh ditanya gitu sama orang, Nabi Nuh, itu loh perahumu penuh dengan kotoran orang-orang. Jawabannya Nabi Nuh, bukan kotoran, itu obat. Kata Nabi Nuh gitu, omongannya Nabi Nuh itu jadi obat. Akhirnya orang yang buta ini dokter itu ngambil itu berobat, matanya sembuh, Pak. Matanya sudah buta bertahun-tahun itu sembuh. Gara-gara itu berita viral, tersebar ke seluruh Nusantara. Viral tersebar, akhirnya orang pada berbondong-bondong itu pada ngambil itu kotoran yang dari perahunya Nabi Nuh. Ada yang dibuat obat dengkul, ada obat kulit, ada obat mata, obat pusing, semuanya sembuh semua. Kalau Nabi Nuh, akhirnya itu perahu bersih itu perahunya. Makanya orang yang bersih perahunya Nabi Nuh itu barokahnya kotorannya orang yang benci itu. Akhirnya ya wajahnya berbeda-beda sekarang. Yang naik perahunya Nabi Nuh wajahnya berbeda-beda. Kita ini termasuk Adam Tsani. Nabi Nuh terkenal dengan Adam Tsani atau Adam kedua. Jadi ada Adam pertama, ada Adam kedua. Jadi Adam Tsani. Jadi melanjutkan generasinya Nabi Adam. Itu generasinya Nabi Nuh. Maka ada dikatakan ada dua nabi yang tidak ikut haji, Nabi Soleh dan Nabi Hud, karena saat itu Ka'bahnya nggak ada. Ka'bahnya habis diterbangkan sama banjir pada saat itu. Nah, itu Nabi Muhammad tidak ngambekkan. Seandainya Nabi Muhammad ngambekkan, habis umat Islam. Tapi jawabannya Nabi Muhammad kan jangan, gitu kan? Siapa tahu dari anak mereka ada yang masuk Islam. Siapa tahu dari cucunya ada yang masuk Islam. Nah itu konsepnya. Jadi ketua masjid, ketua DKM, pimpinan itu nggak boleh ngambekkan, nggak boleh gampang ngambekkan, nggak boleh gampang putus asa. Kalau jadi pimpinan, kenapa? Kalau memang nggak mau dipimpin yang ini, siapa tahu anaknya yang mau dipimpin. Kalau anaknya nggak mau, siapa tahu cucunya yang mau dipimpin. Para pendakwa, para pengajar itu nggak boleh ngambekkan. Baru diuji begitu nggak boleh ngambekkan. Kalau memang orang tuanya nggak mau diajarkan, siapa tahu anaknya mau diajarkan. Kalau memang anaknya nggak mau diajak ke jalan yang benar, siapa tahu cucunya ada yang mau diajak yang benar. Jadi harus begitu konsepnya. Itu konsep Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad karena akhlaknya yang sangat baik itu,
Cara menyampaikan dakwahnya dengan cara yang baik itu yang pada akhirnya diterima semua kalangan dan Islam tersebar. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad gayanya orang yang sekarang yang dakwahnya selalu merasa paling benar, habis gak ada yang masuk Islam. Wong saat itu Nabi Muhammad ketika ke masjid aja diludahin orang, gitu kan. Orang sebagus Nabi Muhammad akhlaknya masih dibenci sama orang. Setiap berangkat ke masjid diludahin. Yang ludahin gak ada, disambangi. Kok saya bukan gak diludahin? Disambangi. Paling pertama kan Nabi yang nyambangi bawain kue. Kalau kita nyambangin orang sakit itu bawa kue pada, bawa jeruk pada. Kalau tidak bawa ya kata yang sakit ya asam. Kenapa sih Mas? Asam menurut saya, ya asam mau nggak ada bawa makanan apa-apa. Kalau nyambangin yang sakit dia bawa jeruk-jeruk asam nggak apa-apa, bawa makanan lah ya. Nah pola komunikasi yang disampaikan Rasulullah tadi itu, walaupun yang dibawa misi kebenaran, tetapi Rasul tidak menyampaikan dengan cara yang kasar, tapi caranya sangat halus, sangat lembut. Coba perhatikan. Rasul itu pernah diludahi tapi tidak pernah dibenci. Rasul pernah nyuapin orang di pinggir pasar. Setiap nyuapin itu dia dimaki-maki. Coba kalau kita ingat, kita habis tuh orang kita maki-maki gitu kan. Tapi kan Rasul tidak begitu modelnya. Itu luar biasanya akhlaknya Rasulullah sampai Allah sendiri yang memuji di dalam Al-Quran. Cari aja di Quran 30 juz itu, tidak akan ketemu satu ayat pun yang menjelaskan tentang fisiknya Rasulullah. Padahal fisiknya Rasulullah itu nggak ada tandingannya. Fisiknya Rasulullah itu wadah. Kalau Nabi Yusuf itu kan ada di Quran, masih ada, dijelaskan di Quran. Kenapa? Karena fisiknya Nabi Yusuf masih bisa disifati. Kalau Rasul nggak bisa disifati, Pak. Justru di Quran yang kita temukan adalah satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Akhlak Rasul yang muncul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita enggak jumpa satu ayat pun yang menjelaskan gambaran fisiknya Rasul ada. Itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah kalau ibarat cahaya itu cahaya matahari. Kalau Nabi Yusuf itu cahaya bulan. Pernah moto bulan? Pernah. Yang menurut saya ini kebetulan agak canggih. Kemarin saya pakai moto bulan. Bulan itu kalau dipoto ternyata gak ada cahayanya, cuma bulatan. Cahaya bulan ternyata cuma refleksi dari belakang. Refleksi cahaya matahari. Kalau mata kita ini lihat bulan masih bisa dinikmati, tapi kalau lihat matahari nggak bakal kuat. Itulah gambarannya ketika kita menifatin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Quran cuma dijelasin akhlaknya. Itu kasih Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, karena khuluqul Quran. Kalau ingin nyontoh akhlak Rasul, ya bacalah Al-Quran. Maka tadi Quran mengatakan apa namanya? Selain informasi itu benar, tapi juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Itu dua. Ternyata tidak cukup hanya benar, tapi juga harus baik. Pak Ustaz, itu kan benar, itu kan fakta, betul itu fakta. Bukankah kalau fakta itu harusnya kalau itu buruk kita tutupi? Bukankah aib saudara harusnya kita tutupi? Bukan kita sebarkan kepada orang lain? Itu kan Quran mengatakan di surah Al-Hujurat, apa itu? Apa namanya? La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairun minhum. Jangan kamu rendahkan kaum yang satu dengan kaum yang lain. Kelompok satu merendahin kelompok yang lain, yang lain merendahin kelompok yang satu. Ini gara-gara pertikaian saling merendahkan. Yang Muhammadiyah jelekin yang NU, yang NU jelekin Muhammadiyah, kemudian yang Muhammadiyah jelekin NU jelekin lagi yang Salafi sering. Akhirnya berantem. Sebenarnya kalau nggak saling jelek-jelekin, aman-aman saja.
Ya silahkan kamu ikut keyakinanmu pakai keyakinan kamu, yang NU keyakinan itu Bang Muhammadiyah pakai Muhammadiyah, yang salah silahkan. Asal tidak saling menjelekkan dan menyalahkan. Yang menyebabkan pertikaian itu adalah karena adanya saling menyalahkan. Harusnya tidak ada, gitu kan? Yang menyebabkan seperti itu gara-gara aib atau kejelekan itu diumbar, disebarkan kepada orang lain. Bukankah menyebarkan kejelekan orang lain adalah ayat kulalah ma'akhi maitan fakaritun, seperti makan bangkai saudaranya. Masa kita mau makan bangkai saudara sendiri? Nah, itu kan gak enak. Bangkai saudara sendiri dimakan, gak enak. Nah sekarang itu berita itu bisa tersebar cepat sekali. Anda tulis berita. Apakah kemarin sempat ada berita viral siswi yang di Gorontalo, siswi yang berhubungan dengan gurunya, kurang ajar banget ya, kepala sekolahnya itu, kepala sekolah gurunya itu beritanya langsung segera viral. Padahal itu kan aib, lo dileleh lo kayak kita itu lo, bukannya malah ditutupi tapi malah pengen nyari siapa yang punya videonya, gitu kan ya, pengen tahu kejadiannya gimana. Itu kok bisa guru viral dengan siswinya cantik kali Pak, itu ketua OSIS, coba itu luar biasa ya. Berita tuh sangat cepat tersebarnya loh. Masya Allah, itu aib orang lain loh, tapi disebarkan dengan sedemikian cepat yang pada akhirnya yang nggak tahu berita ikut ngomong, yang nggak tahu persis kejadian ikut ngomong karena berita video itu. Akhirnya gurunya malu, muridnya juga malu, keluarganya ikut malu. Itu gara-gara sebuah berita. Gara-gara tadi wa tahsabunahu hayyina, kita anggap bahwa nyebarin berita seperti itu ada perbuatan yang sepele yang tidak ada imbasnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah. Justru imbasnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling merendahkan antara kaum yang satu dan kaum yang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'dan. Gak boleh kita menjelek-jelekan kaum yang satu dengan kaum yang, atau menjelekkan orang lain dengan orang lain. Gak boleh dijelek-jelekan. Kalau sudah jelek dijelek-jelekan lagi, kan kasihan gitu kan. Gak boleh. Nah ternyata di dalam Al-Quran itu Allah juga memberikan sebuah jawaban. Dijelaskan di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke berapa itu? 53 kalau tidak salah. Itu mengatakan bahwa wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hei hamba-hamba, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya engkau ngomong dengan omongan yang ahsan. Ngomong dengan omongan yang ahsan. Ahsan itu bentuknya isim tafdhil. Isim tafdhil itu kata-kata benda yang punya arti lebih atau balik. Contoh, ada orang itu mahirun itu pintar. Tapi kalau abhar itu lebih pintar. Kabir itu besar. Tapi kalau akbar itu lebih besar. Nah gitu kan. Ada pengajian yang sangat besar, ada pada tabligh akbar. Itu namanya isim tafdhil. Nah ini wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan itu artinya omongan yang sangat baik, yang lebih baik atau lebih dikenal dengan kata santun, gitu ya. Lebih dikenal dengan kata santun, ngomongnya dengan omongan yang santun, omongan yang lebih baik atau omongan yang sangat baik. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Kenapa sih kok omongannya harus ahsan? Rahasianya sini buka. Kalau omongan itu santun, kalau omongan itu enggak santun, inna syaitana yanzahu bainahu. Inna syaitana yanzahu bainahu.
Setan itu ikut bermain di tengah-tengah omongan yang tidak baik. Walaupun yang disampaikan itu benar, tapi kalau omongannya nggak baik, setan ikut campur. Ikut campur dalam tengah-tengah omongan tersebut. Udah gak usah kamu dengerin. Dia tuh sok baik, dia tuh sok pinter. Sebenarnya kamu gak salah-salah banget. Ya dengan setannya ikut ngompol itu. Makanya kalau ada suami ribut sama istrinya,